Sorry, guys. I didn't bring a sword. Halo Movie Addict, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di PNJ Sinopsis. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Masih alone atau udah move on dari mantan? Kalau belum ya mamam lah. Oke, kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Justice League, di mana para superhero dari DC Comics berkumpul lalu mengenal satu sama lain dan bercengkrama. Anjir, keluarga cemara kali bercengkrama. Perlu diingat bahwa film Justice League ini adalah film kelanjutan dari Batman vs Superman Dawn of Justice, di mana Batman dan Superman berseteru karena ego dan kesalahpahaman. Selain itu, mereka juga diadu domba oleh Lex Luthor yang berakhir dengan kematian Superman dibunuh oleh teman sekampung Kryptoniannya, yaitu General Zod yang berubah menjadi monster. Namun dengan meninggalnya Superman, maka keadaan dunia menjadi rentan akan serangan makhluk gaib dari planet maupun dimensi lain. Oleh karena itu, maka Batman membentuk perkumpulan superhero ini yang dinamakan Justice League. Ya, sesuai judul lah. Oke, tanpa banyak mendengarkan percongoran yang lebih banyak lagi, silahkan di subscribe dulu channelnya. Yuk langsung gaskeun ke alur cerita. Kisah bermula ketika Bruce Wayne atau Kalong Man menangkap seorang penjahat yang telah merampok warung kopi Mang Uhe di Gotham City. Akan tetapi Bruce menangkapnya dengan tujuan menjadikan si penjahat sebagai umpan agar muncul makhluk yang bernama Parademons yang katanya berasal dari planet lain, di mana makhluk tersebut mempunyai sayap dan menyerupai seekor laron. Selain itu, mereka ini akan datang apabila mencium ketakutan dari manusia dan akan memakannya. What do you want from me? Fear. I can smell it. No, wait! Wait! Setelah beberapa saat, benar saja tiba-tiba muncul Laron Man. Kemudian si Batman mencoba menangkapnya. Singkat kata, dengan pisau jaringnya, Laron Man pun berhasil ditangkap. Akan tetapi tiba-tiba Laron Man meledak dan makhluk tersebut meninggalkan jejak gambar yang berbentuk 3 buah kotak di dinding. Dan perlu saya jelaskan di awal bahwa Batman beserta Alfred, asisten pribadi Bruce, sedang menyelidiki 3 buah kotak, di mana mereka mendapatkan informasi tentang benda tersebut dari file peninggalan Lex Luthor, penjahat utama di film Dawn of Justice yang sudah mendekam di penjara. Dan kotak itu bernama Mother Box, terdiri dari 3 buah kotak. Akan tetapi saat ini mereka tidak mengetahui asal-usul dan dari mana Mother Box tersebut berasal. Good. It's time then. Superman. He's gone. Where does that leave us? Scene berganti ke sebuah gedung yang tengah diteror oleh segerombolan penjahat, di mana mereka membawa sebuah koper yang berisi bom dan akan meledakkannya di tempat itu. Mereka menawan para penduduk untuk dijadikan tumbal pesugihan. Namun saat itu Diana Prince atau Wonder Woman dengan santuйnya sedang ngejanteng di atas patung dan tengah mengawasi keadaan. Singkat kata, ia pun turun tangan untuk mencegah penjahat melakukan niat jahat mereka. Kembali ke Bruce Wayne, ia sedang berada di desa terpencil dan tengah mencari superhero lainnya, di mana ia akan membentuk sebuah paguyuban dan menjadikan mereka anggota dengan tujuan agar Batman dan superhero lainnya bisa menghadapi musuh sepeninggal Superman yang telah mati dan menjadikan bumi ini menjadi rentan akan serangan dari penghuni planet lain. Dan kali ini ia bertemu dengan Arthur Curry atau lebih dikenal dengan Aqua Glass Man, di mana salah satu kekuatannya yaitu bisa bernafas di dalam air dan bisa berbicara dengan berbagai macam jenis makhluk laut, mulai dari ikan dugong, ikan cucut, cumi-cumi, gurita, bintang laut, hingga ubur-ubur penghuni Bikini Bottom. Namun dengan kedatangan Bruce ke tempatnya, Arthur tidak ingin bergabung dan sudah nyaman dengan keadaannya yang sekarang. I want to be left alone. I don't like you coming here, digging into my business, getting into my life. What's in the 3 boxes? It's ancient history.
Dengan hasil yang mengecewakan, lalu Bruce Wayne pun kembali di pesawat jet pribadinya bersama Alfred. Mereka berdiskusi tentang Mother Box yang sedang mereka teliti dan menyimpulkan bahwa kotak itu berbahaya dan akan mengundang perang. Maka dari itu mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian superhero lainnya untuk ia ajak bergabung. Barry Allen of Central City. He's completely off the grid. Squatting, I think. Only interested in her skill set. A Victor Stone, genius IQ, football scholarship to GCU, and deceased. Diana, Well, you have her number. you could have called her. Scene berganti kepada Barry Allen atau dijuluki dengan The Flash, di mana ia mempunyai kemampuan bergerak dengan sangat cepat, secepat uang gajian ludes di awal bulan. Barry mendapatkan kemampuan tersebut karena dulu ia pernah tersambar petir, dan saat ini ia sedang mengunjungi ayahnya yang mendekam di penjara karena diduga ayahnya tersebut telah membunuh istrinya. I am a drag on your life, and I want you to stop coming to see me. You can be whatever you want to be. You're brilliant, man. Please don't ever say that to me again. Di tempat yang lain, seorang ilmuwan yang bekerja di sebuah laboratorium bernama Labstar, di mana di tempat tersebut menyimpan salah satu dari Mother Box, dan sesampainya di rumah, ia bertemu dengan anaknya yang bernama Victor Stone atau Cyborg. Ia adalah hasil percobaan dari ayahnya karena diceritakan dulu pada saat ia masih SMA, ia mengalami kecelakaan pada saat bermain gameplay yang mengakibatkan harus kehilangan anggota tubuhnya. Anjir, impossible. Oleh karena itu si ayah yang mana merupakan seorang ilmuwan, ia memanfaatkan energi dari Mother Box dan menanamkan kekuatannya kepada Victor sehingga anaknya tersebut bisa tetap hidup dan mengganti bagian tubuhnya yang hilang dengan robot. I lost your mother in that accident. I couldn't bear to lose my son. How do you... Dan akibat dari kekuatan Mother Box yang mengalir pada dirinya, ia mendapatkan kemampuan bisa mengakses informasi digital yang tidak terbatas, termasuk mengakses dan mendownload full video 19 detik yang sedang viral. Tahu kan? Selain itu ia juga bisa terbang dan mengubah tangannya menjadi senjata. Di Pulau Temisira yang dihuni oleh Ratu Hippolyta bersama pasukannya yaitu Amazonian, mereka sedang dalam keadaan siaga satu dan mengawasi salah satu Mother Box yang lain karena benda tersebut yang tadinya telah tidur selama ribuan tahun, akan tetapi kali ini ia bangun dan bereaksi, dan tak lama tiba-tiba muncul tokoh yang merupakan gegeduk penjahat di film ini bernama Stephen Wolf. Ia datang dengan berteleportasi dan bermaksud merebut Mother Box yang disimpan di pulau tersebut. Namun Ratu Hippolyta mengambil Mother Box untuk diamankan dan dibawa jauh dari jangkauan Stephen Wolf. Pasukan Larorman pun dipanggilnya untuk datang sehingga terjadilah pertempuran yang tidak dapat dihindarkan. Akan tetapi singkat cerita, Stephen Wolf terlalu kuat bagi para pasukan Amazonian dan berhasil membawa pergi Mother Box-nya. Keep it moving. Yeah, yeah. You all well. Dengan direbutnya Mother Box dari tangan mereka, maka sang ratu harus memperingatkan kepada seluruh dunia akan datangnya bahaya. Oleh karena itu mereka menembakkan panah api ke sebuah kuil kuno agar api unggun di tempat tersebut menyala. Namun dengan cara kuno ini, hanya satu orang yang dapat mengetahui dengan keadaan bahaya yang akan mengancam, dan orang tersebut yang tak lain adalah Neneng Diana Prince yang saat ini sedang mengecat patung pancoran. Lalu ia melihat berita di televisi meliput api unggun tersebut. Diana pun menyadari bahwa perang akan segera terjadi. She says stole her man. The fire could be seen for miles on end. Diana kemudian mendatangi Bruce Wayne di mana mereka telah mengenal satu sama lain saat di film Dawn of Justice. Diana lalu berkata bahwa telah terjadi serangan dan bercerita bahwa musuh yang akan datang ini adalah Stephen Wolf. Ia dikenal suka menaklukkan planet lain dan tentunya juga jahat. Selain itu pada zaman dulu kala diceritakan ia pernah datang ke bumi bersama pasukan para demons, di mana saat itu Stephen Wolf sudah memiliki ketiga Mother Box yang telah digabungkan dan akan mengubah dunia menjadi rumahnya untuk menggagalkan kejahatan
kejahatan Steppenwolf, lalu pasukan Amazon, Atlantis, pasukan manusia dibantu sekutu dari dunia lain, dan bahkan para dewa pun ikut bertempur berdampingan agar bisa melawan Steppenwolf. Dengan bersatunya mereka, Steppenwolf pun bisa dikalahkan, lalu ia terpaksa mundur. Mother Box berhasil dipisahkan, kemudian disimpan di 3 tempat, yaitu Amazon, Atlantis, dan juga bumi. One to the Atlanteans. One was entrusted to the Amazons. The box of man was buried in secret. Dengan musuh mereka yang jumlahnya banyak, maka Bruce dan Diana sepakat untuk mencari orang yang berkemampuan khusus atau superhero. Selain itu, karena mereka mempunyai waktu beberapa hari sebelum serangan datang, maka mereka memutuskan untuk membagi tugasnya, dengan Bruce yang pergi untuk membujuk Barry Allen, sedangkan Diana pergi menemui Victor Stone agar mereka bisa diajak untuk bergabung. Victor Stone. Was hoping you would dig him up. I got a location for one of our recruits, Barry Allen. Setelah mengunjungi ayahnya di penjara, Barry pulang ke rumahnya yang berada di sebuah pabrik bekas. Namun fakta menarik di sini adalah ternyata di balik kekuatan superhero-nya, Barry merupakan seorang Blink, yaitu fanboy garis keras daripada girl band Blackpink. Karena saat dia membuka pintu langsung terdengar lagu Blackpink yang berjudul As If It's Your Last. Anjir, apalan aing ya. Ya dong, kalau kalian belum tahu, aku tuh mantannya Jenny dalam mimpi. Barry Allen. Bruce Wayne. Namun ternyata Bruce sudah menunggu di tempat itu, dan entah bagaimana cara ia bisa membobol rumah tersebut. Bruce mengungkapkan identitas sebenarnya dengan cara melemparkan pisau Batman-nya ke arah Barry, sekaligus mengetes kemampuan apa yang dimiliki oleh Barry sebenarnya. So you're fast. You're the Batman? You see, I believe enemies are coming. You're their team. People with special abilities. Stop right there. I'm in. Wayne. What are your superpowers again? I'm rich. Sementara itu, Diana yang membujuk Victor Stone untuk bergabung. Diana mengatakan bahwa kemampuan yang Victor miliki adalah sebuah berkah. Selain itu, ia juga mengatakan jangan menutup diri dan bersembunyi dari orang-orang seperti yang Diana lakukan sepeninggal Steve Trevor, mantan pacarnya yang telah tiada. Namun dengan perkataan yang Diana ucapkan tidak mempengaruhi pendiriannya. Tanpa berkata apa-apa, Victor pun akhirnya pergi. You're working on it too. Trust me, Victor. Di lautan lepas, Aquaman menyelamatkan seorang nelayan yang kapalnya akan karam. Lalu nelayan tersebut dibawanya ke sebuah bar, akan tetapi saat minum, ia melihat darah alien yang menempel di tangannya. Dan setelah ia mendengar penjelasan si nelayan, karena merasa ada yang tidak beres dengan adanya darah alien tersebut, ia kembali lagi ke lautan lepas untuk melihat keadaan Atlantis. Dan benar saja, Mother Box sedang bereaksi. Lalu tiba-tiba muncullah Stephen William yang akan merebut Mother Box tersebut. Tetapi Stephen William terlalu kuat dan akhirnya bisa membawa kabur Mother Box-nya. Dengan hilangnya benda tersebut, Mera, anak asuh dari ibunya Arthur yang mana merupakan seorang ratu di Atlantis, ia meminta kepadanya untuk mengikuti Steppenwolf dan menghentikan rencana jahat mereka. Oleh karena itu, sebagai putra sulung dari Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul, maka Arthur berkewajiban untuk melakukan hal tersebut. It would have been her responsibility to follow that monster to the surface and stop it. But you're not a defenseless child now. Now, it's yours. Pasukan Parademon selain bisa mencium ketakutan, mereka juga bertugas untuk mencari Mother Box. Lalu mereka menculik karyawan Labstar karena bau mereka seperti bau Mother Box. Akan tetapi untungnya benda tersebut telah disembunyikan oleh ayah Victor, sehingga mereka dijadikan tawanan agar bisa mengetahui di mana keberadaan Mother Box yang terakhir. Dengan hilangnya mereka, komisaris polisi setempat mendapatkan laporan kejadian tersebut. Maka ia pun memanggil Batman agar bisa diselidiki. The Flash, Wonder Woman, Batman pun datang dan disusul oleh Cyborg karena mengetahui ayahnya sudah diculik. Maka mereka pun pergi untuk menyelamatkannya. 8 people abducted from or near Star Labs. Here's the potential perp. Okay. Parademons. The head of Star Labs was taken as well. Gotham Harbor. These are air vents. They all lead down to the tunnel to Metropolis project that was abandoned in 29.
Sesampainya di tempat para pekerja Labstar diculik yang berada di sebuah terowongan di mana ada pelabuhan kapal di atasnya, Steppenwolf sedang membunuh mereka satu persatu sementara The Flash merasa ketakutan karena ia tidak pernah menghadapi alien sebelumnya. Namun Batman menyemangatinya untuk menyelamatkan satu tawanan saja dan setelah itu ia bisa pergi. Saat giliran ayah Victor akan dibunuh, tangan Victor berubah menjadi senjata dan menembakkannya ke arah Steppenwolf. Maka pertarungan antara anggota Justice League dengan Steppenwolf dan Parademon pun terjadi. Sementara itu The Flash yang tadinya berniat hanya menyelamatkan satu tawanan, namun karena ia rasa melakukan hal tersebut ternyata mudah, maka ia pun menyelamatkan tawanan yang lain. Batman yang tidak mempunyai kemampuan khusus, ia memanggil Nightcrawler, kendaraan super canggih yang dimilikinya, di mana kendaraan tersebut berbentuk seperti geyep atau kepiting sawah. Namun Steppenwolf merusaknya. Lalu Cyborg yang berpengalaman magang sebagai montir di bengkel Maman Racing, ia bisa menghidupkan kembali kendaraan tersebut lalu menembakkan rudal ke arah Steppenwolf. Akan tetapi ia bisa menangkap rudal tersebut sambil berkata, dasar primitif. Maka ia pun mengerahkan rudalnya ke tembok dan meledak. Dengan santunya Steppenwolf pun berteleportasi dan pergi. Namun akibat dari ledakan rudal, terowongan bocor dan mengalirlah air laut yang bisa menenggelamkan mereka. Gotham Harbor. Get him out. Diana, there's no time. Di saat air mengalir semakin besar, tiba-tiba muncullah Aquaman dan menahan laju air tersebut sehingga rekan-rekannya bisa menyelamatkan diri. Diana, come on. Saat keadaan sudah aman, Cyborg tiba-tiba terbang dan pergi yang ternyata berniat mengambil mother box terakhir untuk diamankan. Lalu mereka pun pergi ke Batcave di mana Bruce menyimpan berbagai macam kendaraan dan barang-barang berteknologi canggihnya. Menyadari bahwa Steppenwolf terlalu kuat dan pasukan Parademon jumlahnya terlalu banyak, dengan ide yang diusulkan oleh Bruce, maka mereka pun memutuskan untuk menghidupkan kembali superhero terkuat di antara mereka, yaitu Superman, dengan cara membawa tubuhnya ke puing pesawat Kryptonian dan memanfaatkan kekuatan Mother Box sehingga Superman pun bisa hidup kembali. If you were in a conductive field, boost from the mother box? Could bring him back to life. No. Diana, Bruce, no. You have no idea what kind of power you're dealing with. the way we're gonna stop him is by using his power. This power. The idea of reintegrating with the mother box. But I was running the numbers while you were being an asshole, and there is a high probability that we can bring him back. Singkat cerita, mereka pun berada di pesawat Kryptonian dengan membawa mayat Superman yang diapungkan di atas air. Diana yang kurang setuju dengan ide ini, di mana ia khawatir Superman hidup namun tidak dengan jiwanya. Dan sebelumnya ia juga berkata bahwa jika Superman hidup dan yang pertama ia lihat adalah Batman, maka ia dalam keadaan bahaya. Singkat kata, dengan kemampuan The Flash yang apabila berlari menimbulkan efek listrik PLN tanpa menggunakan token, maka ia bisa membangkitkan daya dari Mother Box dan menghidupkan kembali Superman. Lex Luthor fried the circuits bringing his creature to life. There's not enough charge to wake the box. I might be able to jumpstart it. If I can get enough distance, I can conduct a significant electrical current. I might be able to do it. 1. Superman atau Clark Kent akhirnya bisa hidup kembali. Mother Box terpental keluar dari puing pesawat. Di sisi lain Superman terlihat linglung. Lalu anggota Justice League menghampirinya. Karena baru saja bangun dari kematian, maka Superman bingung dan tidak mengenali mereka. Dengan kemampuan mata super yang bisa melihat menembus dalaman manusia, termasuk dalaman wanita, ya seperti men-scan tubuh mereka. Akan tetapi sistem pertahanan Cyborg bereaksi sehingga mengubah tangan robotnya menjadi senjata secara otomatis, yang menyebabkan Cyborg menembakkan senjata tersebut ke Superman dan akhirnya ia pun marah.
anggota Justice League mencoba untuk menenangkan Superman, maka mereka pun berniat mengikatnya dengan ketiga superhero yang menahan tubuh Superman agar tidak mengamuk. Namun dengan entengnya ia bisa tetap berdiri kokoh dan terbukti di sini bahwa Superman adalah superhero yang terkuat. Bahkan kecepatan The Flash yang tidak tertandingi, Superman bisa melihat pergerakannya dan bahkan bisa membuat The Flash tersungkur. Di saat keadaan menjadi semakin tak terkendali, Batman memanggil namanya dengan berbekal dendam karena di film Dawn of Justice Superman hampir dibunuh olehnya. Ia langsung ingat sosok Batman lalu mencekiknya sambil berkata, "You won't let me live and you won't let me die." Yang artinya kau tidak membiarkanku hidup, kau tidak membiarkanku kojor. Namun di saat Batman hampir terbunuh, datanglah Lois Lane, cem-ceman Superman yang akhirnya bisa membuat ia menjadi tenang. You won't let me live. You won't let me die. Please. Just go. Please. Clark dan Lois Lane pun terbang pergi, namun mother box yang sempat terlupakan, kotak tersebut akhirnya dicuri oleh Stephen Wolf, yang berarti ketiga mother box sudah ia miliki. The mother box. He has the last one. Setelah mother box dicuri, mereka kembali ke Batcave dan merasa frustasi. Selain karena mother box telah hilang, harapan agar Superman membantu mereka untuk melawan Stephen Wolf berakhir dengan ketidakpastian. Maka terjadi ketegangan di antara mereka, terutama Aquaman dengan Cyborg. Namun bisa ditenangkan oleh Batman dan Wonder Woman. Lalu Diana menyuruh Cyborg untuk mencari keberadaan mother box karena mereka berbagi energi sehingga memungkinkan Cyborg untuk bisa melacaknya. Do you talk to fish? Water does the talking. Victor, you can find the boxes. You share their energy. Setelah beberapa saat, akhirnya keberadaan Stephen Wolf dan mother box berhasil ditemukan, yang lokasinya berada di sebuah tempat bekas pembangkit nuklir di Rusia. Dengan menggunakan pesawat Bruce, mereka pun segera pergi OTW ke sana. Sementara itu Clark dan Lois Lane yang tadi terbang pergi, saat ini mereka berada di depan rumah orang tuanya yang disita karena tidak bisa membayar pajak di ladang jagung milik orang tuanya, dan tanpa diiringi lagu Kucu Tahe mereka pun kangen-kangenan. Namun Lois Lane lalu berkata bahwa ia harus menyuruhnya pergi karena Bruce and the gang sedang paciwuh dan membutuhkan bantuannya. Because now I have to send you away. Bruce. He needs you. Di Rusia, kecamatan Chiganitri, Stephen Wolf mencoba menyatukan ketiga mother box, namun akan memakan waktu. Kemudian muncul kubah perisai untuk melindungi tempat itu, dan karena efek radiasi dari mother box mengakibatkan tumbuh akar jahe alien berukuran besar yang menjalar ke sekitar tempat tersebut. Praise to the mother of horrors. Dan sampailah reng-rengan Justice League di TKP. Singkat cerita, mereka bertemu Stephen Wolf dan membagi-bagi tugasnya. Diana beserta Arthur melawan Stephen Wolf dengan maksud untuk mengulur waktu agar Cyborg bisa memisahkan ketiga mother box, sedangkan Bruce dan Barry membasmi para demon yang berjumlah banyak. Yes, it was gross. Akan tetapi Stephen Wolf bisa menahan serangan Arthur dan Diana sehingga Victor selalu terganggu dalam proses pemisahan kotak. Bahkan tangan robotnya dikadek lalu kakinya pun diputuskan. Mereka pun bingung apa yang harus dilakukan lagi, dan saat keadaan menjadi semakin suram, tiba-tiba You're all too weak to see the truth. Well, I believe in truth, but I'm also a big fan of justice. Superman datang dan meninju Stephen Wolf dengan bogem Kryptoniannya. Superman mendatangi Batman lalu ia menjelaskan bahwa mother box harus dipisahkan. Akan tetapi di sisi lain warga sipil di wilayah tersebut sedang dalam bahaya, maka ia pun harus menyelamatkan mereka. Civilians. Barry's headed. There's too many of them. Aquaman dan Wonder Woman kembali bertarung dengan Stephen Wolf. Superman kembali datang setelah menyelamatkan warga sipil. Cyborg memanggil Superman untuk meminta bantuannya yang tengah mencoba memisahkan kotak, dan akhirnya mereka pun berhasil. Superman!
We gotta pull these things apart. Man, my toes hurt. Stephen Wolf tidak percaya dengan kegagalannya kali ini. Wonder Woman kemudian menghancurkan kapak Wiro Sablengnya. Dengan keadaan seperti ini, maka Stephen Wolf merasa ketakutan sehingga para demon berbalik menyerangnya. Does that smell? This cannot. Fear. Keadaan menjadi aman dan terkendali. Paguyuban Justice League akhirnya berhasil menyelamatkan dunia dari kehancuran. Setelah itu rumah Clark Kent yang akan disita oleh bank sebagai bentuk menebus rasa bersalahnya kepada Clark. Alih-alih membayar pajak rumah tersebut agar bisa dihuni kembali, namun Bruce yang super kaya, ia malah membeli banknya. How did you get the house back from the bank? I bought the bank. Setelah itu semua kembali ke kegiatan masing-masing. Bruce mendatangi rumahnya yang dulu, di mana rumah tersebut mungkin akan dijadikan base camp paguyuban karena ia berkata kepada Alfred nanti akan diletakkan meja bundar di tengah ruangan dengan 6 kursi, dan disinilah cerita harus berakhir. Big round table. 6 chairs. Right there. A room for more. Oke, sedikit komentar dari saya. Film Justice League yang disutradarai oleh Zack Snyder ini masih mengusung nuansa dark gitu atau gelap seperti film DC sebelumnya, namun menambahkan bumbu humor di sana sini, utamanya lewat karakter The Flash yang masih newbie dan minim pengalaman namun kocak. Dan yang menarik adalah pada saat credit scene, si Lex Luthor berhasil kabur dari penjara dan berbicara kepada Deathstroke, yaitu supervillain lainnya di DC Comics, di mana ia berkata akan membentuk paguyuban penjahat untuk menandingi Justice League. Dan untuk kedepannya mungkin akan muncul superhero yang lain akan ikut bergabung, mungkin seperti Green Lantern atau Shazam, dan pastinya akan menambah keseruan film Justice League selanjutnya. Oke, segitu saja kali ini berhubung saya harus menghadiri hajat sunatan Thanos di Cikendi. Terima kasih sudah menonton, see you in the next video. Salam olahraga.